Halo Studio Lovers, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Bentuk-bentuk korupsi dapat mencakup penyuapan, pemerasan, nepotisme, penyalahgunaan anggaran, serta penggelapan atau pencurian dana publik. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor swasta, serta dapat melibatkan pejabat tinggi, pegawai negeri, ataupun pihak swasta. Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan, seperti menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk kemiskinan, mengurangi kualitas pelayanan publik, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Menurut catatan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index, telah merilis data mengenai negara-negara yang paling terkorup di dunia pada periode tahun 2023 lalu. Nah, data ini dirilis pada Januari 2024 kemarin. Lantas negara mana sajakah yang paling korup di dunia? Nah, mari kita simak ulasannya pada video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Korupsi telah menjadi salah satu permasalahan serius bagi hampir sebagian besar negara di dunia. Korupsi secara universal telah menimbulkan dampak negatif karena penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain atau kelompok. Hilangnya kepercayaan pada lembaga, hambatan kemajuan ekonomi, serta dampak sosial dan politik yang mendalam menjadi ciri khas dampak buruknya. Data dari Corruption Perception Index 2023 menyatakan, Denmark terus mempertahankan posisinya sebagai negara paling bersih dari korupsi dalam indeks tersebut, menempati posisi teratas selama 6 tahun berturut-turut dengan skor mengesankan sebesar 90. Lalu sebaliknya, Somalia berada di posisi terbawah sebagai negara paling korup dengan skor 11. Venezuela menempati posisi kedua dengan nilai 13 poin. Peringkat negara ini turun dari posisi keempat pada tahun 2022 dengan skor 14 poin. Suriah dan Sudan Selatan juga memiliki skor yang sama yakni 13 poin dan posisi mereka tidak berubah sejak 2022. Selanjutnya Yaman memperoleh 16 poin dan Korea Utara mendapatkan 17 poin. Negara-negara lainnya seperti Nicaragua, Haiti, dan Turkmenistan juga termasuk dalam daftar ini. Somalia, negara paling terkorup di dunia. Somalia terletak di bagian paling timur benua Afrika di tanduk Afrika, memiliki posisi geopolitik penting yang menghubungkan Afrika Sub-Sahara dengan negara-negara Arab dan Asia Barat Daya. Ibu kotanya, Mogadishu, terletak di utara garis khatulistiwa di tepi Samudra Hindia. Dengan populasi sekitar 14,3 juta jiwa, Somalia dikenal sebagai negara paling homogen secara budaya di Afrika, di mana sekitar 85% penduduknya adalah suku Somali. Bahasa resmi negara ini adalah Somali dan Arab, dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Somalia memiliki wilayah geografis yang ekstrim dengan iklim sebagian besar kering dan panas, serta landscape sabana semak berduri dan semi-arid. Penduduknya telah mengembangkan strategi ekonomi bertahan hidup yang keras. Selain zona pesisir berbukit di utara dan beberapa lembah sungai, sebagian besar negara ini sangat datar, memungkinkan mobilitas yang luas bagi para nomad dan ternak mereka. Namun Somalia mendapatkan skor sangat rendah untuk sebagian besar indikator kemanusiaan. Nah, negara ini Studio Lovers menderita akibat tata kelola yang buruk, konflik internal berkepanjangan, kurangnya pembangunan, kemiskinan, ketidaksetaraan sosial dan gender, serta degradasi lingkungan. Meskipun perang saudara dan kelaparan meningkatkan tingkat kematian, tingkat fertilitas yang tinggi dari proporsi besar penduduk usia reproduksi menjaga pertumbuhan populasi yang cepat. Pada tahun 2020, lebih dari 60% penduduk Somalia berusia di bawah 25 tahun, dengan tingkat fertilitas hampir 5,5 anak per perempuan, yang hanya sedikit menurun sejak tahun 1970-an. Kurangnya peluang pendidikan dan pekerjaan menjadi sumber kerentanan utama bagi kelompok pemuda besar di Somalia, menjadikan mereka rentan terhadap perekrutan oleh kelompok ekstremis dan bajak laut. Somalia memiliki tingkat pendaftaran sekolah dasar terendah di dunia, dengan sedikit lebih dari 40% anak-anak bersekolah
dan tingkat pengangguran pemuda tertinggi di dunia. Harapan hidup juga rendah akibat tingginya tingkat kematian bayi dan ibu, penyebaran penyakit yang dapat dicegah, sanitasi yang buruk, malnutrisi kronis, dan layanan kesehatan yang tidak memadai. Minimnya kesempatan dan rendahnya taraf hidup masyarakat Somalia disinyalir nih akibat tingginya tingkat korupsi di pemerintahan. Nah, tidak mengherankan, Somalia menjadi negara paling korup di dunia menurut Transparency International. Mengapa Denmark menjadi negara paling bersih dari korupsi? Nah, studi lovers, menurut Transparency International, Denmark berhasil menjadi negara paling bersih dari korupsi karena penegakan hukum yang kuat dan efektif. Di Denmark nih, studi lovers, ada kesepahaman luas bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada hukum dan aturan yang ketat, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat serta mekanisme transparansi yang andal, seperti keterbukaan informasi. Nah, hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol tindakan pemerintah secara langsung. Sistem integritas di Denmark juga berfungsi dengan sangat baik. Pemimpin negara di Denmark menunjukkan komitmen yang kuat terhadap upaya anti korupsi. Nah, sebagai contoh nih, Denmark mewajibkan para menteri untuk mempublikasikan informasi bulanan mengenai pengeluaran perjalanan dan hadiah yang mereka terima. Tindakan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Keterbukaan semacam ini memungkinkan warga untuk mengetahui dan juga memantau aktivitas pemerintah, sehingga mencegah potensi korupsi sejak dini. Nah, lebih jauh lagi nih, komitmen Denmark terhadap anti korupsi didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan juga lembaga penegak hukum yang berfungsi dengan baik. Negara ini memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten, tanpa pandang bulu. Nah, selain itu, Denmark juga mengimplementasikan program edukasi anti korupsi untuk masyarakat dan pegawai negeri, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya integritas. Studi terbaru menunjukkan bahwa kebebasan pers juga memegang peranan penting dalam mengendalikan korupsi di negara-negara dengan korupsi yang mapan, seperti Denmark. Nah, media yang bebas dan independen berfungsi sebagai pengawas tambahan yang dapat mengungkap praktik korupsi dan menyampaikan informasi penting kepada publik. Kebebasan pers di Denmark memungkinkan jurnalis untuk melakukan investigasi tanpa takut akan tekanan ataupun intimidasi, sehingga mereka dapat mempublikasikan temuan mereka secara terbuka. Kombinasi dari penegakan hukum yang kuat, partisipasi masyarakat, mekanisme transparansi, komitmen pemimpin, dan kebebasan pers yang tinggi. Nah, semuanya berkontribusi pada rendahnya tingkat korupsi di Denmark. Setiap elemen ini saling mendukung dan memperkuat, menciptakan lingkungan yang sulit bagi korupsi untuk berkembang. Inilah yang membuat Denmark menjadi teladan dalam upaya pemberantasan korupsi di dunia. Nah, tidak seperti Somalia yang memiliki tantangan besar dalam mengendalikan korupsi, Denmark berdiri sebagai kontras yang sangat mencolok. Oke deh, Studi Lovers, sekian dulu informasi kita. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!